Jadi gini, nanti siapa yang mau praktek nih? Buntel. Ini semua harus bisa ini, ya. Jangan cuma Pak Kiai aja yang bisa, semua harus bisa. Ini namanya tali. Tali ini nggak masuk bagian ibadah. Ya, kenapa kok kain kafan ditali? Kenapa kok kain kafan ditali? Hah? Supaya kalau ditali itu nggak lepas. Itu, maka di tali. Jadi tali ini nggak masuk bagian ibadah, cuma teknis saja. Jumlahnya tidak harus dipatok, secukupnya saja. Yang penting ketika dibuntel, ditali nggak lepas gitu aja. Tapi biasanya orang pakai yang ganjil, ada 5 biasanya. Bikin talinya gimana? Apa perlu pesan ke tukang jahit? Tidak, ya. Ini namanya kain kafan, Bu. Ya, kain kafan. Kain kafan ini nggak perlu digunting panjang-panjang, cukup digunting ini aja. Apa namanya, pucuknya digunting, disobek, brebet, jadi tali kayak gini. Jadi nggak perlu digunting gini, nggak perlu ya. Gini, karena getas ini, getas. Kalau ini sobek, brebet gitu. Sebelum memotong kain kafan, ini kan panjang, ada 7 meter, ya. Ada 7 meter atau berapa meter lah secukupnya. Sebelum dipotong, ini diukur dulu jasadnya. Mana jasadnya? Ya, kalau enggak, jadi diukur sejengkal ya, sejengkal. Cukup nggak? Ah, cukup ya, sejengkal. Kurang ya? Ya kurang. Ya, cukup ya. Ini sejengkal, cukup ya. Dipotong, potong gini, langsung bret, putus ini saya potong ini, nggak digunting. Laki-laki cukup 3 helai. Panjangnya sama 3 helai. Nah. Bisa Pak, sebelum praktek tenang. Ini panjang sama nggak panjangnya? Baju kurung ya? Baju kurung. Ini sama nih. Nah ini. Ini. Standarnya laki perempuan itu sama. 3 helai. Tapi kalau mau perempuan 5 silahkan. Nanti saya contohkan yang 5. 3 udah cukup. 1 pun cukup. Tapi kenapa kok dibuat 3? Karena lebarnya cuma segini. Kan 1 nggak cukup. Ya. Tadi sebutkan kafan itu minimal menutupi badan. Standarnya itu. Laki perempuan sama aja. Tapi karena Rasulullah dulu dalam hadis, Rasulullah itu dibungkus dengan 3 helai tanpa serban, tanpa baju, tanpa gamis. Cuma 3 helai. Syaratnya pertama itu talinya dulu. Oh. Yang pertama sebelum kain kafan diletakkan di meja, yang diletakkan pertama talinya dulu, Pak. Ya. Talinya dulu ya. Jangan sampai nanti udah dibuntul talinya angel. Jadi talinya dulu. Yang pertama paling ujung di bawah kaki. Yang kedua di atasnya kepala, karena kan itu kan yang paling pokok sebetulnya. Kemudian di sini ya, kaki sini. Ya. 1, 2, 3, 5 udah cukup.
Ini sama ya, sama ya. Sama. Coba di. Karena mayatnya itu tidak apa? Cukup satu helai, maka dibuat 3 helai. Pertama letakkan dulu yang sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian ditumpuk belah sana. Numpuknya jangan numpuk langsung. Nah, dibuat lebar. Nah, gitu. Ya. Ini kan seandainya 2 cukup, boleh. Kenapa boleh? Dulu ada sahabat naik haji, jatuh dari onta. Maka dia dibungkus, dikafani dengan kain ihramnya. Kain ihram jumlahnya berapa? 2. Berarti pakai 2 boleh kalau cukup. Ya, ingat ya, boleh ya, boleh. Karena Rasulullah 3 helai, maka ketiganya ini boleh diletakkan di sini, boleh, atau belakangan. Atau belakangan. Kan mayat kan ditutupi pakai kain jarit ya, di tempat mandi. Ini jangan dulu, dibawa pakai jarit. Coba situ tidur dulu. Ah, tidur sih. Oh, enggak. Wes, kapan? Biasanya kan kalau di tempat pemandian kan ditutup pakai jarit ya, di bawah, ini belakangan. Nanti jaritnya sama mayatnya diletakkan di atas kain kafan. Setelah itu ini ditutupkan di atasnya. Jaritnya diambil, Wes meneng loh. ya, jaritnya diambil, ini tutup di atasnya. Ya, bisa dibuntel. Nah, gampang kan? Gampang. Buntel mayat cuma kayak gitu aja, Pak. Ya, semua bisa. Ditarik, nah, boleh tahu. Ya. Tapi saya sarankan lepas dulu. Coba mayatnya bangun dulu. Tapi kalau bisa, walaupun bab cawat ya Jawanya, celana dalam, walaupun nggak ada dalam agama ya nggak apa-apa. Kalau bisa dibuatkan cawat, nah gini, ya. Kemudian kain kafan diusahakan ada kapur barus atau minyak wangi sebelum mayat dibuntel ya. Itu, jadi jangan langsung begini kan nanti bau. Dikasih minyak wangi atau kapur barus. Kalau perlu pakai dibuatkan cawat. Nanti cawatnya itu cawat ya bahasa Jawanya ya. Ya. Hah? CD. CD lah. Hah? CD. Ya. Jadi nanti kalau begini udah cukup. Nanti kalau udah ini kan kayak gini. Ya. Kalau nggak apa-apa. Tapi saya sarankan pakai itu. Karena nanti siapa tahu itu dari duburnya keluar cairan. Ya, siapa tahu keluar cairan. Kalau perlu bagian ini dikasih kapas kalau perlu. Dari sini kain kapas kalau perlu. Tapi kalau enggak apa-apa. Ini bukan aturan agama, teknis saja. Siapa tahu nanti pas meninggal dari kupingnya keluar cairan. Bisa semua ya Pak ya? Keluarga kita meninggal begini cara buntelnya. Pak Modin cukup dapat honor canggolnya aja nanti tahun depan. Ya. Kalau perempuan bagaimana? Ini kan sudah 2 ya, sudah 2 toh? Sudah 2, ini 3. Yang 3 ini dipotong-potong. Kalau mau dibuat 5, kalau mau 2, 3 aja langsung aja boleh. Dipotong-potong. 1 potong untuk kain basahan. Kain basahan itu androknya. Ini yang androknya.
Yang satu untuk baju gamis. Gamis itu cara bikinnya bagaimana? Yang tadi dilempit di gini, dibuat sama gini, ditikel lagi begini, digunting ujungnya, nanti jadi bolong kayak bendera Jepang ya. Bolong karena masuknya susah, dikasih ini, digunting ininya sehingga ada lehernya itu. Nah gini, ini aslinya ini ya. Pertama kerudung, kemudian jaritnya itu, androknya, baru baju. Baju coba di kayak tadi. Nah ya, oke, coba sampean masuk, jenengan masuk. Nah ini mayat perempuan. Nah kalau mau pakai cawat tadi, pakai cawat ya. Mana cawatnya? Oh ini. Ini. Ya. Cawat, beri dulu. Dikasih cawatnya dulu. Nah. Kalau bisa cawatnya dikasih minyak wangi ya. Oke, masuk. Mayatnya bisa masuk sendiri. Kamu enggak? Nah. Kan mayatnya dari tempat mandi dibawa kan masih ketutup kain. Ya, setelah masuk ini dulu. Androknya ya, cawatnya dulu, kemudian androk ya. Tadi kurang lebar. Baru baju, baru kerudungnya. Ya, kerudungnya. Kerudungnya Ya biasa kayak orang pakai jilbab. Nah, ya. Buntal. Nah, itu namanya 5 helai. 2 yang lebar sama panjang, androknya, bajunya sama kerudung, 5 jumlahnya. Tapi bahannya cuman dari 3 helai. 3 helai yang satu dipotong-potong untuk baju, androk sama kerudung. Itu kalau mau dibuat seperti itu. Tapi kalau malas bikin baju, bikin androk ya kayak tadi, cuma 3 helai aja. Itu seperti itu caranya. Bagaimana Ibu? Bisa ya? Bisa insya Allah. Setiap ranting dibuat grup. Ya, nanti kalau ada keluarga ranting yang meninggal, langsung dikerjakan. Gak perlu nunggu orang lain. Keluarga kita sendiri yang berhormat. Oke, bentar lagi.